Namaku Ridwan. Aku akan menceritakan pengalaman seramku yang sampai saat ini aku belum bisa melupakannya. Kisahku ini terjadi 5 bulan yang lalu, tepatnya di bulan Januari. Saat itu aku yang sudah menginjak kelas 2 SMK harus melakukan kegiatan praktik kerja lapangan untuk memenuhi syarat-syarat kelulusan. Setelah mendapat kabar dari sekolah bahwa seluruh siswa harus mencari dan menentukan di mana akan melakukan kegiatan PKL, aku dan teman-temanku memutuskan untuk langsung melakukan pencarian ke tempat-tempat yang cocok untuk dijadikan tempat PKL di daerah kota Bandung. Setelah beberapa minggu mencari kesana kemari, menyusuri kota Bandung, akhirnya aku dan teman-temanku menemukan tempat yang sepertinya cocok untuk melakukan kegiatan praktik kerja lapangan kami. Kami memutuskan untuk PKL di sekitaran Jalan BKR Kota Bandung. Setelah menemukan tempat dan melamar ke tempat PKL tersebut, akhirnya kami diterima di sana dan akan PKL selama 3 bulan. Setelah sekolahku melakukan kegiatan pelepasan siswa untuk PKL, aku pun berinisiatif untuk mengusulkan pada teman-teman untuk ngekos saja. Karena kebetulan rumah kami semuanya berada di daerah Cimahi dan tempat PKL kami di Jalan BKR. Jika tidak ngekos, kurasa akan membuat ongkos menjadi boros dan terlalu lama menghabiskan waktu di jalan untuk bolak-balik Cimahi Bandung. Begitu kataku pada teman-temanku. Mereka pun berembuk dengan orang tua masing-masing, sampai akhirnya kami pun diizinkan untuk ngekos saja, mengingat jarak Bandung Cimahi yang cukup jauh. Apalagi PKL ini akan berlangsung 3 bulan. Daripada kehujanan di jalan dan lain-lain, akhirnya kami pun diizinkan untuk mengekos. Kebetulan tempat PKL-ku ini berbentuk seperti rumah biasa, dan di sana mereka juga menyewakan kos-kosan untuk para siswa-siswi yang melakukan PKL. Jadi kami tidak perlu repot-repot lagi untuk mencari kos-kosan. Singkat cerita, hari Minggu aku dan kedua temanku, Eri dan Rian, berangkat menggunakan motor pergi ke tempat kosan yang menyatu dengan tempat PKL itu. Kami sengaja berangkat hari Minggu agar bisa membawa barang-barang, baju, perlengkapan PKL, sekaligus bisa membersihkan kamar kos dan bisa beristirahat terlebih dahulu sebelum memulai hari pertama PKL. Setelah sampai di tempat kosan, aku bertemu dengan kakak pembina yang sekaligus penjaga rumah itu. Dia menunjukkan sebuah kamar paling belakang di lantai 2. Sambil memberikan kunci dan mengobrol-ngobrol, ia bertitip pesan pada kami agar selalu menutup pintu kamar rapat-rapat saat sedang di dalam kamar atau sedang di luar kamar. Jangan dibiarkan pintu itu terbuka meskipun sedikit. Aneh. Kami sedikit keheranan mendengar pesan dari kakak pembina kami itu. Kami hanya mengiyakan dengan cepat
karena kami sudah tidak sabar untuk membereskan kamar. Sampai di kamar ini cukup luas, bersih, dan ada kamar mandi di dalam. Setelah membersihkannya, kami pun beristirahat untuk keesokan harinya mulai menjalankan kegiatan PKL. Singkat cerita, 1 minggu sudah kami di sana. Tak ada hal yang membuat kami terganggu atau hal-hal aneh lainnya. Ketika itu, kebetulan tempat PKL-ku meliburkan siswanya selama seminggu karena bertepatan dengan tahun baru. Hingga kami pun sepakat untuk pulang dulu ke rumah masing-masing di Cimahi. Setelah membereskan pekerjaan PKL-ku, aku dan teman-teman langsung mengemas pakaian dan beberapa barang untuk dibawa pulang. Setelah mengemas pakaian dan membawa barang-barang, saat itu kamar kami terlihat berantakan. Di antara kami tidak ada yang mau membereskannya. Kami pun meninggalkan kosan dengan keadaan berantakan dan gelap. Seminggu sudah berlalu. Aku bertanya pada teman-temanku yang lain, kapan akan kembali ke kosan. Eri dan Rian bilang akan kembali hari Minggu sore. Aku pun mengiyakan dan bilang akan pergi ke tempat kosan malam hari. Tibalah hari itu. Hari Minggu malam aku pamit pada orang tuaku untuk kembali ke kosan PKL tempatku bekerja. Berangkat menggunakan motorku dengan kondisi jalan yang tidak terlalu macet ketika itu. Sampai di kosan, kuparkirkan motor di halaman dan kulihat tempat PKL-ku itu sepi dan gelap. Tak ada orang atau penghuni kosan yang kutemui. Oh ya, tempat PKL-ku ini ada 2 lantai, dengan beberapa kamar di lantai bawah dan ada 3 kamar serta 1 ruang kerja untuk pembimbing PKL-ku yang berada di lantai 2. Kebetulan aku dan teman-temanku di lantai 2. Kamarnya terletak di bagian paling belakang, yaitu kamar nomor 1 dan kamar nomor 2, yang juga dijadikan tempat penyimpanan barang dan dijadikan tempat kumpul-kumpul anak-anak PKL. Kemudian ada kamar nomor 3 yang terletak dekat tangga yang diisi oleh kakak pembina PKL. Aku coba membuka pintu depan rumah ini. Kubuka dengan kunci cadangan yang memang dimiliki semua penghuni kosan. Aku pun masuk ke dalam rumah itu dan terasa suasana di dalam rumah sangat gelap. Hanya ada lampu dapur yang menyala. Aku langsung berjalan menaiki tangga. Sampainya di lantai 2, keadaan sangat gelap. Tidak ada satupun lampu yang menyala di lantai 2. Aku berjalan menuju kamarku. Kulewati kamar nomor 3. Kamar paling depan di lantai 2 ini yang tertutup. Lampunya tidak dinyalakan. Mungkin kakak pembina sudah tidur, pikirku. Aku lanjut berjalan
Dan ketika melewati kamar nomor 2, pintu kamar itu agak terbuka sedikit. Kulihat ada seseorang di sana. Mungkin Eri atau Rian yang sedang bermain gitar atau nongkrong. Karena di dalam kamar itu ada balkon untuk sekedar duduk-duduk dan mencari angin. Namun aku tidak lanjut masuk ke dalam kamar itu. Aku lanjut berjalan menuju kamarku. Ku buka pintu kamar, dan kondisinya masih gelap dan berantakan seperti terakhir ku tinggalkan. Aku agak sedikit kesal ketika itu. Kamar dibiarkan berantakan, sedangkan Eri atau Rian malah nongkrong di kamar sebelah. Terpaksa aku membereskan kamarku sendirian. Setelah selesai, kuputuskan untuk mandi dan mulai bersih-bersih. Ketika mandi, entah kenapa terlintas di pikiranku pesan dari pembinaku yang bilang, jangan membiarkan pintu terbuka walaupun sedikit. Aku mengingat-ingat lagi. Sepertinya aku tidak rapat menutup pintu setelah beres-beres tadi. Aku kembali menghiraukannya karena aku pikir Eri dan Rian juga bakalan masuk ke kamar ini dan menutupnya. Selesai mandi, aku berjalan keluar menuju kamar. Benar saja, ketika aku lihat, pintu kamar ini terbuka sedikit. Aku pun melewati pintu kamar itu berjalan ke arah tempat tidur. Ketika aku lewat, dari ujung mataku aku seperti menangkap sesuatu. Seperti ada yang berdiri dari sela-sela pintu itu. Iya. Penasaran, aku pun tengok lagi ke arah pintu itu. Dan astaga! Tepat jauh di depanku berdiri sesosok makhluk yang terbungkus kain putih lusuh. Sosok pocong. Dia berdiri di luar kamar sambil mengintip di sela-sela pintu yang terbuka. Matanya melotot membelalak, menatapku tajam sambil menggerakkan badannya ke kiri dan ke kanan. Ia terus berdiri sambil menggeram sangat menakutkan. Aku hanya bisa memejamkan mata dan membaca doa-doa yang kuhafal. Hingga akhirnya ketika ku buka mataku lagi, sosok itu sudah tidak ada. Segera aku langsung keluar kamar dan memberitahu Eri dan Rian yang sedang bermain di kamar sebelah. Dan ketika aku masuk ke kamar sebelah, astaga, kamar ini terlihat gelap dan kosong. Tak ada seorang pun di kamar ini.
Iya juga. Di parkiran bawah tadi, aku sama sekali tidak melihat satupun motor temanku di sana. Jika temanku tidak ada, lantas yang kulihat tadi siapa? Merasa ada yang tidak beres, aku pun bergegas pulang. Aku kembali menutup pintu kamar itu. Baru saja aku berbalik dan akan turun ke lantai bawah, tiba-tiba, ya Tuhan, berdiri kaku kali ini sosok pocong itu. Kali ini sosoknya lebih jelas. Matanya merah, wajahnya hitam seperti terbakar dan tercium bau busuk yang seketika menyeruak. Dia menggeram, dan semakin dia menggeram, semakin terasa dadaku sesak dan penglihatanku mulai kabur hingga aku pun tersadarkan diri. Ketika terbangun, aku sudah berada di kamarku. Di sana ada Eri, Rian, kakak pembina, dan beberapa siswa PKL. Mereka bilang aku ditemukan siswa PKL yang lain tergeletak di depan kamar nomor 2. Mereka pun bertanya padaku apa yang sebenarnya terjadi. Setelah cukup sadar dan tenang, aku pun menceritakan apa yang kualami semalam. Mendengar ceritaku, kakak pembina itu tampak tidak terkejut. Ia hanya menanyakan kenapa aku tidak mengunci pintu itu rapat-rapat. Ia bilang bahwa kejadian ini sering terjadi pada siswa yang ngekos di sini. Namun aku justru terkejut ketika tiba-tiba Heri dan Rian bilang bahwa kemarin malam mereka benar-benar tidak datang ke kosan karena satu dan lain hal. Dan mereka pun lupa mengabariku. Kakak pembina juga menambahkan, ia juga tidak ada di sana malam itu. Di rumah itu tidak ada orang. Lalu sosok makhluk yang terbalut kain putih itu, apakah memang sudah penunggu lama di sana? Atau bagaimana, entahlah. Yang jelas, wajahnya masih selalu terbayang dan menjadi mimpi buruk untukku.